Acara dialog interaktif melalui bicara. Nah, kita masih bersama Bu Rahmadiah dan Dr. Fani ya. Nah, Bu Rahmadania, nah ini tadi ya, bisa dijelaskan Bu, misalkan pasien yang sudah terlalu parah ini, nah apakah harus dirujuk ya kan, atau misalkan kalau dirujuk kemana itu alurnya, silakan Ibu. Siap, terima kasih. Kami rumah sakit sebenarnya melakukan memang rujukan, tapi pada dasarnya semuanya atas perintah dari dokter yang bersangkutan. Iya. Ya, nanti dokter yang bersangkutan bisa karena melihat situasi dan kondisi harus, karena keterbatasan alat kali ya Pak ya, kita di sini juga rumah sakit umum juga tidak bisa memfasilitasi secara maksimal. Jadi pasien mungkin harus bisa dirujuk. Cuma nanti untuk rujukan biasanya kami tergantung paskes yang memiliki istilahnya ketenagaan dan alat-alat yang berfungsi gitu, maksudnya bisa dipakaikan untuk pasien itu. Biasanya sih kita rujuknya sih jarang yang dekat ya, maksudnya agak lumayan itu pastinya, karena kalau di Pontianak kita rujuk karena di sana juga fasilitas sudah memadai, jadi kita juga istilahnya langsung diarahkan ke rumah sakit di Pontianak Bu ya. Biasanya kalau kami di rumah sakit umum rujuknya ke Sudarso. Ya. Cuman kami tidak bisa serta merta bilang dirujuk detik ini pergi, ini dibicarakan langsung pergi. Karena posisinya juga kami harus komunikasi dengan rumah sakit yang menerima rujukan. Jadi karena kita juga buktinya aja di rumah sakit umum yang di daerah aja bisa full, apalagi di rumah sakit rujukan di kota, pasti dia juga antriannya lebih banyak daripada yang kita di kabupaten gitu. Jadi kami biasanya merujuk itu di saat sudah ada tempat untuk si pasien. Karena kita tidak mungkin menterlantarkan pasien sampai di Pontianak juga setelah dirujuk, pasien juga tidak bisa diapa-apakan dan masih diterlantarkan di rumah sakit. Itu yang kami tidak inginkan. Nah, Dok, bisa ditambahkan untuk indikator atau apa sih kriteria atau untuk pasien ini harus dirujuk begitu. Nah, bisa ditambahkan Dok, khususnya pada anak. Baik, iya. Ada beberapa kasus yang memang perlu kita tindak lanjuti atau kita perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap fasilitasnya. Untuk diketahui, kalau rumah sakit RSUD Melawi ini kan masuk ke golongan tipe C. Tipe C ya. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan DBD misalnya, lalu dia ada penyulit misalnya, ada kebocoran plasma yang parah, yaitu anak bertambah sesak karena ada kebocoran di paru-parunya, terutama di paru-paru kanan, biasa ada tertumpuk cairan. Lalu juga di perut ada tertumpuk cairan juga. Itu kalau dia semakin tidak stabil, tetapi masih layak untuk dirujuk, kami pasti akan berkoordinasi dengan keluarga, menjelaskan, dan juga akan berkoordinasi dengan ke rumah sakit rujukan untuk tindak lanjutnya. Untuk ambulans dan perawat itu pasti akan kami siapkan. Dan pasien-pasien akan kita berangkatkan kalau dia stabil. Kalau dia tidak stabil, biasanya kami harus menstabilkan dulu. Seperti itu. Itulah sahabat Ramira semuanya ya. Nah, mungkin Anda ya di rumah misalkan ingin bertanya atau bergabung ya kan, bergabung bersama kita di acara dialog interaktif ini bisa ya di 0812 5535 4114 melalui layanan telepon tentunya. Silakan misalkan mau menanyakan terkait dengan DBD ini khususnya pada anak ya. Nah, kita tunggu hingga acara berakhir sahabat Ramira. Bu Ramadania. Nah, kalau untuk kapasitas sendiri dari RSUD Melawi ya, dari segi ruangan segala macam itu seperti apa Bu untuk kesiapan di RSUD Melawi sendiri? Terima kasih ya. Kesiapan ruangan, karena memang ruangan anak itu sudah lumayan banyak. Ada berapa Bu? Kita penuh berapa bed ya Pak? 20. Kalau untuk pasien anak, kalau di ruangan bakal sendiri itu kita maksimum 15 ya. Karena kekuatan perawatnya dia bisa 15. Tapi itu juga kalau kami tidak boleh menolak pasien kalau betul. Pasti kami akan minta datang, tapi untuk di ruang transit yang lain. Tetap kita masuk, jadi nggak pernah kita tolak gitu kan.
Nah, jadi pada saat nanti ruang anak sudah berkurang, nanti dia akan pindah ke ruangan anak. Ya. Kemarin sempat hampir 20 ya Bu ya, hampir 20 itu pasien campuran ya, tapi mayoritas dengan DBD, dengan kondisi yang bervariasi dari yang sedang sampai berat, itu kami rawat semua. Oke. Artinya memang sudah banyak lah ya Bu, dari segi ruangan sudah ya, istilahnya sudah memadai lah. Nah, untuk di RSUD Melawi ini sendiri. Nah, sekalipun nanti ada lonjakan kasus Bu ya. Nah, ada lonjakan kasus tetap ditangani dari RSUD Melawi ini sendiri. Nah, sahabat Ramira, kita juga masih menunggu ya buat yang ingin bergabung, misalkan ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber ya, silahkan untuk bergabung di 0812 5535 4114. Nah, kalau untuk di RSUD Melawi sendiri Bu, ada standarisasi khusus enggak untuk misalkan para nakes ya kan, para dokter segala macam untuk khususnya menangani DBD ini? Karena kan kita tahu kasus DBD ini semakin hari atau semakin bulan ini terus naik atau terus melonjak Bu. Ada standarisasi khusus enggak untuk para nakes Bu untuk menangani DBD ini di RSUD Melawi? Ya, mungkin gini. Jika ada lonjakan kasus, kami pasti memaksimalkan perawat kami. Biasanya kami lihat dulu kapasitas dari, sebenarnya perawat kami sudah dibagi-bagi, nakes kami itu sudah dibagi-bagi semua di setiap ruangan. Maksudnya di setiap ini kan ada ruangan anak, penyakit dalam dan segala macam di rumah sakit itu nakesnya sudah dibagi-bagi semua. Tapi di saat terjadi lonjakan kasus, kami akan mengantisipasinya. Mungkin kami akan menggunakan tenaga nakes yang di lain yang masih misalnya pasiennya kurang dan segala macam, kami turunkan, termasuk juga di manajemen yang punya keahlian nakes. Jadi kami turunkan semua untuk menambahkan personil di RSUD Melawi. Maksudnya personil di ruangan yang melonjak ini kasusnya. Kalau untuk secara keseluruhan ada berapa nakes di RSUD Melawi Bu? Nakes kami itu lumayan banyak. Lumayan banyak Bu ya. Untuk perawat kami itu hampir mau 200 ya, 100. Karena 100 lebih dia di situ berbagai macam, tapi yang lebih banyak memang perawat dan bidannya juga masih lumayan itulah, masih jauh. Memang perawat masih banyak, tapi memang keluhan kami juga kalau bisa memang perawat itu bisa ditambah kembali lah untuk rumah sakit umum posisinya, karena berkurang satu orang, kemarin juga banyak yang pindah dan segala macam, berkurang satu orang di ruangan berpengaruh ke semua ruangan itu. Gitu. Jadi kalau bisa untuk penambahan nakes itu sangat dibutuhkan, seperti Pak Pani tadi kasih tahu, karena nakes di ruangan anak itu tidak, maksudnya masih kurang. Jadi sementara ini untuk kapasitas pasien masih kemarin sekitar 15 kapasitas 15 tempat tidur karena kurangnya nakes gitu. Ya kalau memang insya Allah kalau memang kami ada penambahan nakes ya mungkin kita bisa lebih maksimal lagi ya dokter ya. Nah ini harapannya dari pihak RSUD sendiri ya, meminta ya untuk ada penambahan tenaga kesehatan sendiri di RSUD Melawi tentunya. Nah supaya apa? Supaya memang pelayanan dari RSUD Melawi ini lebih maksimal ya, betul. Nah kita ke Dokter Fani lagi nih ya. Dok masih berbicara mengenai DBD pada anak Dok. Nah DBD pada anak ini kan ya kalau tadi udah dijelaskan segala gejala, kemudian penanganan atau pertolongan pertamanya. Nah kemudian ini Dok, kan anak-anak tuh sering kebanyakan susah minum obat nih Dok. Nah mungkin ada tips tersendiri atau jurus khusus nih menghadapi anak kecil nih Dok. Nah bagaimana? Terima kasih Mas, ini pertanyaan dari tadi bagus-bagus semuanya. Memang pada saat anak sedang sakit saja memang itu pasti sulit dia untuk makan dan minum, apalagi sakit DBD Mas. Sakit DBD itu yang nyeri yang paling menonjol ada nyeri ulu hati dan nyeri perut. Dan juga anak-anak pasti menafsu makannya dan minumnya pun juga sangat menurun. Nah itu potensi dia dehidrasi. Nah tetapi yang saya ingin tekankan adalah
mohon untuk jangan memberikan air putih yang dominan untuk anak. Karena apa? Air putih itu tidak mengandung elektrolit. Pada saat anak sedang sakit, saya harapkan jangan meminum air putih yang terlalu banyak, tetapi minum yang berisotonik. Nah, seperti apa tuh, Dok? Seperti misalnya susu, jus buah, kuah sayur, sayur sup, lalu juga minuman-minuman yang berisotonik. Contohnya seperti apa? Oralit. Oralit itu tidak hanya untuk diare, tapi pada saat anak sakit dia membutuhkan elektrolit yang seimbang dalam tubuh. Air putih bukan haram sama sekali, tidak, tetapi jangan dominan. Boleh dia habis makan sedikit minum air putih 1-2 sendok boleh, tetapi jangan sampai berbotol-botol karena itu akan menyebabkan tubuhnya semakin lemah. Artinya tidak efektif. Tidak efektif untuk menjaga keseimbangan dari cairan di dalam tubuh kita ini, gitu loh. Nah, ini luar biasa nih sahabat Ramira, ilmu juga bagi kita ya, khususnya bagi para orang tua. Nah, artinya memang jangan terlalu banyak memberikan air putih kepada anak yang sedang menderita atau mengalami sakit DBD nih ya, Dok ya. Nah, artinya memang makanan-makanan atau minuman-minuman yang disarankan ini seperti susu, kemudian jus buah. Nah, ini yang disarankan ya bagi para bunda-bunda nih di rumah, Dok ya. Oke, nah kalau selain itu ada lagi, Dok, untuk tips-tips bagi orang tua nih yang anaknya yang anaknya seperti kasus tadi sulit minum obat nih, Dok. Apakah diinfus ataupun disuntik segala macam? Nah, bagaimana kalau dari dokter? Kalau memang pada saat dia sudah dikonfirmasi memang dia menderita DBD positif dan dia sudah masuk di hari ketiga, hari keempat dan anak semakin lemah, tidak bisa minum obat, memang perlu kita rawat. Berarti kan perawatannya kita memberikan cairan. Tetapi tindakan yang kita lakukan di rumah sakit tidak 100% bisa mengakomodir semua. Tetap harus diberikan makan dan minum walaupun sedikit tapi sering. 1-2 sendok ya dalam 1 jam istirahat, habis itu makan lagi atau minum lagi gitu loh. Jadi vitamin dan juga cairan atau makanan yang dapat dari luar itu akan jauh lebih membuat anak-anak akan lebih cepat sembuh gitu loh. Sampai masa kritisnya selesai. Nah, DBD ini dia setelah masa inkubasi itu selesai, jadi hari pertama demam, dia akan menyebabkan anak ini demam naik turun sampai hari ke-6. Nah, hati-hati di hari ke-4, hari ke-5. Kadang-kadang itu masuk fase dingin, anak-anak sudah tidak demam, tetapi dia malah tidur terus, makan minum buku. Nah, itu yang teman-teman itu yang harus segera diperiksakan ya. Kalau diperiksakannya dalam kondisi yang dia sudah mengalami lemah yang berat, lalu kondisinya juga tidak stabil, itu akan menyulitkan dan juga akan membahayakan kayak gitu tubuhnya anak. Dok. Selain dari air putih ini masih ada lagi makanan atau minuman yang menjadi pantangan anak ketika DBD ini, Dok? Kalau untuk pantangan sendiri, kalau makanan, karena anak ini sudah makannya sudah kurang ya, Pak. Jadi kalau dari saya sih untuk makanan yang sehat tetap silakan semua diberikan, tetapi tidak kita berikan yang sesuatu yang tidak bagus untuk anak-anak, misalnya makanan bahan pengawet begitu dikurangi gitu kan ya. Nah, tapi untuk yang lain silakan saja. Nah, itulah ya sahabat Ramira semuanya. Jadi sekali lagi untuk para orang tua nih jangan terlalu banyak ya memberikan air putih ya bagi anak yang sudah menderita DBD nih, yang sedang menderita penyakit DBD. Nah, kemudian untuk Ibu Ramadhania nih, kalau untuk fasilitas seperti salah satunya ambulan, Bu, di RSUD Melawi ini sendiri, ya kan? Tadi sudah dokter singgung ya sedikit, artinya dari segi ambulan kami siap katanya. Nah, berapa banyak jumlah dari ambulan itu sendiri di RSUD Melawi, Bu? Baik, ambulan kami di rumah sakit umum itu memang ada 5. Ada 5. Siap, itu 5 itu ambulan untuk luar kota 4 dan untuk dalam kota 1. Di dalam kota kami sudah menyiapkan AJP, namanya antar jemput pasien. Antar jemput pasien, Bu ya? AJP
itu memang dia ambulan pagi dia standby di SDF untuk menyambut pasien-pasien yang datang dari daerah-daerah misal dari pedalaman, pedalaman maksudnya menggunakan daerah jalur speed. Cuman kami ada juga kontak, sebelum juga itu di ACP itu untuk pasien masih di wilayah Nangapino kota itu bisa diantar jemput gratis. Oh gratis Bu ya? Nah kalau untuk di wilayah Nangapino nih sahabat Ramera semuanya, untuk dari RSUD sendiri tidak memungut biaya sepeser pun ya Bu ya? Nah artinya gratis sahabat Ramera untuk layanan ambulan dalam kota. Dalam kota, ya. Nah bagaimana untuk yang di luar kota Bu? Di luar kota itu kami memang ada tarif per booth. Kami tidak sembarangan memberangkatkan ambulan, tapi kami juga punya tarif. Di dalam tarif itu ada bensin, ada jasa supir dan jasa perawat jika menggunakan perawat. Gitu. Jadi di situ memang ada include-nya semua. Jadi nanti di saat mau menggunakan ambulan, di situ ada perbuknya kalau memang mau ke Sintang, ada juga hitungannya langsung di kasir kami. Jadi nanti langsung di situ dihitungkan langsung kalau untuk pasien umum bisa diselesaikan di kasir. Untuk pasien BPJS itu tidak sama sekali dipungut biaya untuk rujukan. Cuman untuk jemputan itu kalau di luar kota itu ada tarifnya sendiri. Maksudnya dianggap seperti pasien umum karena kami menjemput. Kalau dia rujukan kami antar di paskes rujukan tingkat yang selanjutnya di kami itu kalau BPJS itu gratis sampai di tempat. Nah artinya memang sahabat Ramera sekali lagi ya untuk layanan ambulan dalam kota Nangapino ini ya gratis dari RSUD Melawi Bu ya. Nah kalau untuk menghubunginya Bu, ada kontak dari RSUD Melawi Bu? Kontaknya ada, cuma saya juga belum di sini. Kontaknya ada. Nanti bisa kita cantumkan nanti bisa di-share di video ya. Nanti bisa kita share sahabat Ramera semuanya untuk kontak sendiri jika sewaktu-waktu ada memerlukan ambulan dari RSUD Melawi ini sendiri. Nah Bu, kalau untuk di Melawi lah Bu ya. Kalau untuk di Melawi dengan melihat data-data atau pasien-pasien di RSUD Melawi ini, apakah memang ini sudah masuk ke kasus yang mengkhawatirkan Bu? Kalau untuk dari pandangan Ibu sendiri untuk di Melawi ini, kasus DBD ini. Kasus DBD? Iya. Kemarin memang kita juga sudah mendengarkan Gubernur Kalimantan Barat sudah menyatakan jika ada satu kasus DBD atau satu kasus yang meninggal di kabupaten itu sudah dinyatakan kasus KLB sebenarnya kemarin. Cuman dari kabupaten kemarin juga kita masih koordinasi, Dinas Kesehatan sebenarnya koordinasi karena kami juga rumah sakit tidak terbatas Bu ya. Tidak punya gitu ke situ. Sebatas kami melayani pasien di istilahnya di Kabupaten Melawi. Untuk yang maksudnya kedepannya mungkin nanti geraknya gimana itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan. Itu ranahnya di Dinas Kesehatan dan khususnya Pemda lah ya yang mengurusi hal tersebut. Nah artinya memang untuk indikator sendiri salah satunya ya kan sudah ada yang kasus yang meninggal dunia satu orang. Nah itu sudah bisa dinyatakan KLB Bu. Kemarin Gubernur menyatakan jika ada kasus meninggal itu sudah dinyatakan KLB, apalagi tadi Dr. Fani kasih tahu bahwa posisi bukan Kabupaten Melawi saja, semua kabupaten sudah mengalami adanya kematian dari kasus DBD ini. Nah kalau untuk KLB ini sendiri Bu, misalkan seandainya Bu ya, seandainya sewaktu-waktu nanti ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Melawi statusnya KLB nih. Nah, bagaimana dari RSUD Melawi ini sendiri untuk pelayanan segala macam sarana prasarana apakah sudah siap Bu? Yang mana kita ketahui kalau KLB ini kan khususnya untuk penanganan dan pelayanan ini cenderung lebih banyak atau lebih sibuk Bu ya. Nah, kalau untuk di RSUD Melawi ini sendiri apakah sudah siap Bu? Kalau sewaktu-waktu nanti ditetapkan KLB? RSUD Melawi sih insya Allah siap selalu membuka lowongan semua istilahnya
pasien seperti apapun ya, selagi kami masih mampu, nakes kami masih bisa mengatasi itu semua, insya Allah kami siap untuk menampung semua pasien yang ada. Oke. Nah ini Bu, mungkin terakhir lah ya. Ini kan masih ada kita melihat ya kan berita-berita yang istilahnya yang liar lah. Nah berita-berita yang beredar mungkin karena ya kurang informasi dan komunikasi juga dengan pihak RSUD Melawi. Nah terkait dengan pelayanan ini Bu. Nah pelayanan ya kan ada selentingan dari masyarakat ini kan terkait dengan pelayanan dari RSUD Melawi yang cenderung kurang maksimal. Nah, bagaimana Ibu menanggapi terkait dengan statement tersebut, Bu? Siap. Sebenarnya kami terima kasih atas masukan. Bisa diluruskan. Siap, atas masukan dan kritikan dari masyarakat. Ya. Memang kami manusia biasa juga. Betul. Kami pelayanan semaksimal mungkin akan kami lakukan untuk masyarakat. Mungkin ya 1-2 sisi di saat mungkin pas orang melihatnya mungkin di sisi buruknya, satu kekurangan kami mungkin bisa jadi fatal untuk semuanya gitu. Cuman kami rumah sakit umum selalu sudah berusaha setiap ada permasalahan di rumah sakit, tolong laporkan ke humas kami. Kami punya humas di rumah sakit. Apapun permasalahan, apapun yang masalah pasien yang datang dilaksanakan, maksudnya di ruangan apa terjadi ada masalah, silakan lapor ke humas kami. Silakan dilapor ke humas kami, jangan sampai yang luar dulu tahu ketimbang kami yang dalam rumah sakit yang tahu. Betul. Gitu. Nah ini kan perlu diluruskan juga agar masyarakat juga bisa ini loh alurnya ke sini, pengaduannya ke sini. Nah artinya memang tidak ada kesalahpahaman terkait informasi, Bu ya. Nah ini. Tapi kalau mungkin Ibu juga sudah tahu dengan berita-berita yang beredar tersebut. Nah kalau dari mungkin pandangan Ibu, apa sih yang menjadi penyebabnya, Bu, terkait dengan pelayanan dari puskesmas, maksud kami RSUD Melawi ini yang kurang maksimal. Nah, kalau untuk faktor utama kendalanya apa, Bu? Ya, di sini memang kendalanya nakes kami salah satunya mungkin dokter. Dokter spesialis kami ya sekarang syukur alhamdulillah Pak Pani punya teman ya. Dulu sebelum ini Pak Pani sendiri kerjanya. Beliau serba sendiri karena bukan di rumah sakit ini kami punya beberapa spesialis yang sebenarnya memang harus diduduki 2 spesialis di poli itu kayak seperti anak, poli obgyn penyakit dalam. Di saat ini penyakit dalam kami cuma punya 1 dokter. Penyakit dalam cuma 1 dokter. Bedah juga sekarang 1 dokter. Karena kemarin dokternya 1 juga sudah melakukan pindah udah pindah dari rumah sakit umum. Jadi memang selama ini kami dari manajemen sudah melaksanakan mencari sebenarnya dokter-dokter spesialis yang mengisi. Karena di rumah sakit itu memang sangat memerlukan dokter-dokter spesialis. Tapi alhamdulillah ini kami sudah kedatangan dokter spesialis rehab medik. Barusan selesai kemarin dokter Melawi sekolah, sekarang sudah balik kembali. Itu 1 dokter spesialis rehab medik itu dokter Agus baru datang. Ini kemarin juga kami ada dapat mungkin dokter PKDS ya, dokter kemarin kami juga dapat mungkin penyakit dalam 1. Itu. Jadi artinya memang sudah ada penambahan sendiri dari tenaga kesehatan. Nah, ini sahabat Ramina semuanya yang menjadi faktor ya. Tadi juga di awal acara sudah sempat disinggung yang menjadi faktor utamanya adalah kekurangan tenaga kesehatan sendiri dari RSUD Melawi. Nah, ini harapannya bagi pemerintah ya kan bisa mengalokasikan terkait dengan dokter-dokter untuk ditempatkan ya di RSUD Melawi sesuai dengan kebutuhannya, Bu ya. Nah, mungkin dari Dokter Fani nih ada mungkin tambahan lagi ya kan sebagai penutup. Nah, imbauan untuk para orang tua ya, anak-anak dan masyarakat Kabupaten Melawi pada umumnya terkait dengan DBD yang marak terjadi saat ini, Dok. Baik, terima kasih. Mungkin untuk closing ya. Jadi saya ingin membahas tentang pentingnya 3M tadi, 3M plus tadi ya. Jadi
kalau Aedes aegypti ini, nyamuk-nyamuk ini sebagai vektor jadi penyakit demam berdarah, kita harus minimalkan dengan cara yaitu kalau ada genangan air, ya kan sehabis hujan itu kan, itu perlu kita singkirkan, ya. Jadi mengubur, lalu juga menguras, ya kan, lalu juga menggosok, dan juga mendaur ulang apa yang bisa kita dapat ini kan, jadi jangan sampai dia menjadi genangan air. Lalu juga kalau di dalam rumah usahakan pakai kelambu, ya kan, lalu juga pakai lotion anti nyamuk, ya kan, atau obat nyamuk yang aman untuk kita. Dan jangan lupa pada saat dia sakit, kita orang dewasa atau anak-anak sakit itu usahakan lebih banyak minum. Cuma rekomendasi dari WHO menyampaikan untuk plain water water itu air putih. Sebaiknya jangan dominan. Jangan dominan karena tadi itu dia. Karena tubuh kita pada saat sakit itu membutuhkan larutan yang isotonik. Seperti apa? Jus buah, susu, ya. Lalu minuman isotonik yang lain. Oralit boleh silakan, ya. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk menurunkan juga angka kegawatan. Jadi untuk mencegah juga tubuh kita nih sebenarnya bisa juga dibantu dengan vaksinasi. Nah, syukur alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 kemarin itu sudah memberitahu bahwasanya ada vaksin demam berdarah untuk cuma DBD memang, cuma terbatas, Pak. Jadi dia baru di-approve itu untuk anak usia 6 tahun ke atas sampai 45 tahun. Ya, itu diberikan sebanyak 2 kali dengan jeda 3 bulan. 3 bulan. Iya. Seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa mengurangi angka kesakitan dari DBD ini, karena DBD ini dia punya 4 virus, Mas. DENV1 sampai 4. Sampai 4, ya. Iya, jadi bisa saja pada saat sekarang kita digigit nyamuk yang tipe DEN1, nanti sakit lagi bisa dapat yang lain, varian yang lain seperti itu. Jadi dengan diberikan vaksinasi, mudah-mudahan dapat memberikan imunitas yang lebih kuat kita untuk DBD. Selain juga 3M+ 3M+. Setuju, 3M+ tadi. Terima kasih. Nah itu ya sahabat Rawira semuanya ya, untuk imbauan bagi pendengar khususnya ya, dan masyarakat pada umumnya, masyarakat Kabupaten Melawi. Nah untuk menerapkan pola hidup sehat begitu ya, Dok ya. Nah artinya memang untuk memberantas sarang nyamuk ini dan khususnya DBD ini, sahabat Rawira semuanya, tidak hanya ya satu unsur saja artinya. Nah memang harus ada keterlibatan dari semua pihak tentunya. Dan mungkin demikian sahabat Rawira semuanya untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini, kurang lebih 1 jam ya. Terima kasih Dokter Fani dan Bu Rabadania dari SUD Melawi yang sudah menyempatkan ya, luar biasa di tengah kesibukannya nih. Sahabat Rawira, mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam penyiaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.